Bab 1161, Omong Kosong. Bola mata Karim menciut, dan dia melihat seorang pria masuk ke toilet, dan langsung mencekik leher Stefani. Mata pria itu menyala merah, dan dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Suhu udara sampai turun drastis, dan napas yang orang embuskan langsung berubah menjadi uap. Kengerian muncul di hati semua orang. Pria ini akan membunuh seseorang. Stefani juga panik menghadapi kemunculan Agam yang tiba-tiba. Dia ingin mengangkat tangannya dan menampar Agam, tetapi lengannya terasa lemas dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. "Pak Agam!" Karim bergegas mendekat dan berbisik. "Sabar, Pak. Jangan begini di depan mahasiswa." "Sabar." Agam mencibir. Melihat adiknya ditindas seperti ini, dia sudah cukup tenang. Jika tidak, setengah kampus mungkin sudah hancur oleh energi yang dia lepaskan. "Kakak." Isadora membuka mata dengan lemah. Begitu mendengar perkataan Karim, dia tahu Agam sudah datang. "Jangan bicara dulu," kata Agam pelan. Dia segera melempar Stefani ke samping seperti membuang sampah. Diiringi teriakan panik, Stefani terbanting dengan keras ke lantai. Ini bukanlah hukuman. Hukuman yang sebenarnya belum dimulai. Agam mendekap tubuh dingin Isadora dan perlahan melepaskan energinya. Dengan lembut, dia menghangatkan tubuh lemah Isadora. Setelah beberapa saat, wajah gadis itu tidak lagi pucat. Isadora mengedipkan mata dan melihat Agam menatap luka di punggung tangannya. Isadora pun segera berbisik. "Tidak apa-apa, Kak. Itu tidak sakit." Kulitnya mengelupas dan tulangnya bahkan hampir terlihat. Bagaimana mungkin itu tidak sakit? Agam merasa hatinya teriris. Dia tahu gadis itu tidak mau dia khawatir. Itulah sebabnya Isadora mengatakan bahwa tangannya tidak sakit. "Dora, kita memang bukan saudara kandung. Tapi kamu sudah menjadi adik Agam ini sejak kamu memanggilku kakak." Saat berbicara, Agam melepaskan kekuatan pahala dan perlahan menyembuhkan luka di tangan adiknya. "Kamu harus ingat seperti apa ke Agam itu. Mana bisa aku membiarkanmu diganggu orang?" Suara Agam sangat tenang seolah sedang membahas hal biasa. Namun, orang yang mengenal Agam akan tahu betapa seriusnya perkataan itu. Lihat saja apa yang terjadi pada keluarga Haryanti, klan Tama dan yang lain. Agam ibaratnya perwujudan kematian. Dia juga adalah simbol dari karma. Sosoknya bisa membuat semua klan tersembunyi gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan teman dan keluarganya diganggu orang? Dia jelas tidak bisa membiarkan adiknya ditindas oleh dosen yang tidak bermoral. Mata Isadora perlahan menjadi jernih. Dia memegang pinggang Agam dan menariknya ke pelukannya. Suaranya lemah saat dia berkata, "Kak Agam, aku agak mengantuk, Kak." Isadora pun terlelap. Agam memang sengaja menidurkannya. Sejak Isadora membuka hati, hanya ada dunia yang indah di benaknya. Agam tidak tega membiarkan gadis itu melihat adegan yang akan terjadi selanjutnya. "Pak Agam?" Jeli dan Sheila bertanya setelah keluar dari kerumunan. Ada yang mengirim foto Stefani menganiaya Isadora ke forum sekolah. Jeli dan Sheila ingin melihat sendiri kejadian ini. Mereka tidak menyangka Agam sudah ada di sini. "Dia adikku. Bantu aku menggotongnya ke kelas," kata Agam sambil tersenyum lembut. Sheila dan yang lain kaget. Mahasiswi yang dianiaya ternyata adik Pak Agam. Mereka sama sekali tidak tahu soal ini. "Ya, Pak." Sheila dan yang lain segera memapah Isadora ke kelas sebelah. Kemudian, Agam membuka pintu toilet yang dikunci. Akibatnya, Shawi yang sedang menendang pintu pun jatuh terhuyung-huyung ke pelukan Agam. "Pak Agam, Dora." Shawi tampak khawatir. Saat ingin menjelaskan kejadian tadi, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Rasa sakit di wajahnya akibat tamparan Stefani tadi perlahan menghilang. "Dia sudah di kelas. Jangan pergi dulu. Ada yang mau aku tanyakan." Agam tertawa kecil dan berbalik menatap Stefani. Semua orang tak pelak merasa bahwa sikap Agam tidak seperti biasanya. Sorot matanya acuh tak acuh dan tidak memancarkan amarah. Seperti permukaan danau yang tenang, sama sekali tidak ada riak kebencian di sana. Namun, ketenangan inilah yang membuat orang makin takut. Saking tenangnya, rasanya justru seperti tidak ada kehidupan di sana. Hanya kematian. Menatap mata Agam, Stefani langsung merinding dan buru-buru berdiri.
Wanita jahat ini lalu mengeluh. Beraninya kamu mendorongku? Laki-laki macam apa yang tega berbuat kasar pada perempuan? Sungguh memuakan. Shari, tolong ceritakan semuanya. Apa saja yang dialami adikku? Agam tidak menghiraukan Stefani dan perlahan menoleh ke arah Shari. Kami awalnya di kelas dan dosen menyuruh Dora menjawab pertanyaan. Terus? Shari pun menceritakan semuanya. Sorot mata Agam menjadi makin dingin. Beberapa orang di sana bahkan tidak tega untuk terus mendengarkan. Dosen macam apa ini? Cuma orang gila yang akan berbuat seperti itu. Seberat apapun kesalahan yang dituduhkan, mahasiswa tidak akan dihukum untuk membersihkan semua toilet di kampus. Selain melakukan kekerasan fisik, Stefani juga menyiram mahasiswi dengan air dan menyuruhnya berdiri di koridor pada cuaca sedingin ini. Ini bukan mendidik, melainkan menyiksa. Dosen macam apa kamu ini? Sheila dan Jeli berteriak dari pintu ruang kelas. Setelah mendengar cerita Shari, Sheila langsung marah. Beraninya kamu menyebut dirimu dosen. Kamu menyiksa mahasiswa dan pura-pura tidak bersalah. Kalau kamu berani berbuat begini padaku, aku akan menampar wajah jelekmu itu. Teriakan Jeli makin keras. Dia sudah tidak peduli lagi. Mendengar teriakan itu, orang lain pun ikut mengecam Stefani. Diam kalian! Stefani mengentakkan kaki seperti orang gila dan berkata dengan wajah galak. Kalian tahu apa? Aku seorang dosen. Masa aku tidak boleh mendidik mahasiswaku? Lagi pula, aku tidak menyakitinya. Aku cuma mendorongnya beberapa kali dan mengguyurnya dengan air. Apa itu salah? Stefani membentak dengan percaya diri. Bu Stefani, kamu akhirnya mengaku kalau sudah menyiram Isadora dengan air dingin. Karim segera berteriak. Stefani mendengus. Saking marahnya, dia jadi kelepasan bicara. Bagaimana bisa kamu memperlakukan mahasiswi seperti ini? Apa kamu sudah tidak punya hati? Karim berkata dengan getir. Apa salahnya? Pak Karim, kamu dosen senior di sini. Tapi, itu tidak berarti kamu bisa menggertakku, kan? Pak Agam tadi sudah mendorongku, tapi kamu tidak menghentikannya. Kalian para laki-laki brengsek memang senang sekali mengganggu perempuan lemah. Kamu tidak tahu aturan. Tangan Karim yang marah gemetaran. Kamu berani menyalahkan aku? Stefani menjerit. Aku cuma bilang kalau kamu tidak tahu aturan. Kapan aku menyalahkanmu? Kalian laki-laki sama saja, tidak bisa menghormati perempuan. Stefani tetap tidak mau mengalah dan mencibir. Lagi pula, suasana hatiku sedang tidak baik karena menstruasi hari ini. Wajar saja kalau aku melampiaskan emosiku. Apa hubungannya menstruasimu dengan kejadian ini? Itu sudah jelas, kan? Kenapa perempuan bisa menstruasi? Itu karena ovulasi. Perempuan sudah banyak berkorban dan menahan sakit untuk melahirkan. Tapi, kalian justru menganggap menstruasi masalah sepele. Kalian memandang rendah perempuan. Melihat arogansi Stefani, wajah Karim makin merah karena marah. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi, itu alasanmu menyiksa adikku? Agam angkat bicara. Bab 1162, Pembalasan. Wanita adalah ratu. Ditambah lagi, aku ini dosen, wanita cerdas berkualitas tinggi. Bukankah sudah seharusnya aku mendapat beberapa keistimewaan? Stefani berkata dengan semangat. Apa kamu sudah selesai bicara? Agam bertanya sambil tersenyum dingin. Kenapa? Kamu ingin memukulku? Asal kamu tahu, kamu tidak bisa menakutiku dengan cara seperti ini. Aku sudah berhadapan dengan banyak pria sepertimu. Kamu pikir bahwa kamu lebih unggul dari wanita hanya karena kamu pria dan berusaha menindasku. Aku tidak menyangka kamu juga seorang dosen di universitas ini. Itu benar-benar penghinaan bagiku. Agam mendengus dan berjalan mendekatinya. Ekspresi Karim berubah. Dia tahu insiden di mana Agam membawa beberapa mahasiswa ke sebuah bar dan berkelahi dengan sekelompok orang asing. Dia tahu Agam pandai berkelahi. Meskipun Karim juga sangat marah, dia tidak ingin Agam melakukan kesalahan seperti itu. Begitu Agam melakukan kekerasan di lingkungan kampus, apalagi terhadap seorang dosen, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Stefani, cepat minta maaf pada Pak Agam. Seru Karim. Minta maaf?
Lucu sekali. Karim, aku sudah tahu niatmu. Kamu ingin aku meminta maaf kepada pria lemah sepertinya untuk merendahkan derajat wanita, kan? Stefani mencibir dengan hina dan menatap Agam seraya berkata, "Meskipun aku sedikit gegabah, aku tetap seorang wanita dan sedang dalam kondisi tidak sehat. Kalau kamu berani mengusikku, kamu yang akan bersalah." Plak. Wajah Agam tampak datar saat dia menamparnya. Suaranya bergema di koridor. Stefani kehilangan keseimbangannya dan wajahnya langsung membengkak. "Ini untuk adikku. Kamu berani memukulku? Dasar pria lemah. Aku menuntut keadilan untuk wanita. Kalau kamu berani bertindak seperti ini di luar negeri, kamu akan ditembak mati." Teriak Stefani sambil menutupi wajahnya. Plak. Agam menampar wajahnya lagi. Kali ini, Stefani langsung jatuh ke lantai. "Yang ini untuk Sherry." Agam tidak memberi Stefani kesempatan untuk bangkit dan menginjak tangannya dengan tenang. Tulang lengan Stefani langsung patah. "Ini juga untuk adikku." Melihat ini, semua orang terkesiap. Kejam sekali. "Pak Agam, tenanglah." Karim berusaha menenangkannya. "Apa aku terlalu berlebihan? Bukankah ini yang dia lakukan pada adikku? Aku hanya membalasnya dengan cara yang sama." Agam meraih leher Stefani dan menyeretnya ke kamar mandi. Agam menghempaskan Stefani, membuat punggungnya menabrak ubin dan berteriak kesakitan. Agam menyalakan keran dan mengarahkan air dingin yang menusuk tulang pada Stefani. "Ya, ampun, dingin sekali. Cepat lepaskan aku. Ini terlalu dingin." Stefani berteriak putus asa. Dia tanpa sadar menendang keran air dan mematahkan tulang ibu jari kakinya. "Adikku berdiri di luar selama lebih dari 20 menit. Kamu baru basah kuyup sebentar saja sudah kedinginan." Agam mencibir. Setelah sekujur tubuh Stefani basah, Agam menyeretnya ke lantai bawah. Dia mengabaikan tatapan ketakutan orang lain dan menyeret Stefani keluar gedung. Karim tidak bisa menghentikannya sama sekali. Gawat. Sesuatu yang gawat akan terjadi. Karim menggeleng kepalanya. Seorang dosen pria menyeret seorang dosen wanita keluar dari gedung. Masalah ini pasti tidak akan ada habisnya. Dia segera menghubungi Tamas dan memintanya untuk membawa orang lain untuk membujuk Agam. Setelah menutup telepon, Sila bersandar di pagar dan berkata dengan tidak senang, "Pak Karim, apa kamu sedang menggosip? Gosip apa? Kalau keadaan makin parah, karier Pak Agam akan hancur. Apa kalian mau melihatnya masuk penjara?" Karim tidak punya waktu menjelaskan. Dia tidak ingin Agam melakukan hal yang gegabah dan buru-buru mengikuti. Siswa-siswa lain berkerumun dan mengikuti. Sherry mulai merasa sedikit takut. Jika situasi ini makin buruk, bisa jadi pendidikannya akan terpengaruh. Namanya juga manusia. Setelah 12 tahun belajar keras, tidak mudah baginya untuk masuk ke lembaga pendidikan tertinggi. Jika dia dikeluarkan dari universitas, hidupnya akan kacau balau. Meskipun dia khawatir, dia sama sekali tidak menyesalinya. Dia berlari ke kelas dan mencari Isadora. Sila melihat keramaian yang makin menjadi-jadi dan bertanya pada jeli. "Bagaimana menurutmu?" "Menurutku Pak Agam tidak salah. Perempuan seperti itu memang harus diberi pelajaran. Aku muak dengan perkataannya barusan. Aku merasa malu sebagai sesama wanita. Aku tahu. Maksudku adalah, apa rencanamu selanjutnya?" Suasana hati Sila sedang buruk. Apa yang Pak Karim katakan masuk akal. Bagaimanapun, Pak Agam yang akan disalahkan pada akhirnya. Kita harus membantu Pak Agam. Haha. Kalau begitu, pemikiran kita sama. Tapi, kita berdua saja tidak cukup. Aku akan menghubungi Joven dan memintanya untuk mengumpulkan semua anak laki-laki di kelas. Kalau sesuatu terjadi pada Pak Agam, kita semua akan bekerja sama. Kita akan lihat siapa yang berani menggertak Pak Agam. Pak Tamas sedang berada di kantor dan baru saja membuat secangkir teh premium favoritnya. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat pemandangan kampus sambil tersenyum lega. Hari yang menyenangkan. Ponselnya berdering. Melihat Karim yang meneleponnya, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa, Karim? Apa kamu ingin bermain catur denganku lagi?" "Main catur? Apanya?" umpat Karim. Karim dan Pak Tamas merupakan teman sejak kecil dan tidak perlu terlalu sopan terhadap sesama. "Kamu seorang dosen senior. Jangan terlalu emosian.
Tidak baik kalau para mahasiswa melihatmu. Kata Pak Tames menggelengkan kepalanya. Tames, kamu tampak tenang sekali. Apa kamu tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi? Tanya Pak Karim kesal. Apa siswa kelas 3142 membuat masalah lagi? Aku sudah bilang, kalau tekadmu tidak kuat, jangan pimpin kelas itu. Kamu sendiri sudah berusia 50-an. Kenapa kamu mencari masalah? Ejek Pak Tames dengan tenang. Itu tidak ada hubungannya dengan para siswa. Lalu, tentang apa? Pak Tames mengernyit dan menyesap teh panasnya. Pak Agam memukuli Stefani dan menyeretnya ke taman. PVFT. Pak Tames langsung menyemburkan teh hangat yang baru saja diminum. Apa? Siapa yang kamu maksud? Pak Agam yang mana? Pak Tames berseru. Tentu saja dosen pembimbing ke-3142. Memangnya Pak Agam yang mana lagi? Sebentar. Kamu yakin? Kamu ikuti dia sekarang juga. Taman yang mana? Aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang juga. Pak Tames segera memencet ponselnya. Dia bergegas keluar dari kantor sambil mengenakan pakaiannya dan membanting pintu kantor sebelah. Pergi dari sini. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Seorang dosen departemen bimbingan keluar dan berbisik. Pak, tenanglah. Ada mahasiswa di sini. Tidak baik dilihat mereka. Pak Tames tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu akrab? Namun, dia segera bereaksi dan berteriak. Aku tidak peduli. Cepat turun bersamaku. Suruh petugas keamanan segera pergi ke taman bermain di bagian barat. Bab 1163, sudah cukup baik. Sementara itu, di kantor dekan. Dekan bersama dengan para wakilnya sedang mendiskusikan cara untuk mengembalikan jabatan Agam. Menurutku, Pak Agam adalah dosen yang hebat. Meskipun cara mengajarnya cukup unik, tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku siswa kelas 3142 membaik akhir-akhir ini. Setiap orang hadir ke kelas dengan tertib. Yang tidak hadir pun akan menyalin catatan orang lain, layaknya pelajar pada umumnya. Benar. Pak Agam orang yang berdedikasi dan gampang diajak bicara. Aku banyak mendengar dari dosen yang lainnya bahwa, meskipun dia sedang diskors, dia sering menanyakan situasi para siswanya. Pak Agam punya pemikiran yang positif. Sejujurnya, sudah sangat sulit untuk mempertahankan sikap seperti ini di zaman sekarang. Karakter Pak Agam tidak perlu diragukan lagi. Malam itu, dia menyelamatkan para dosen dan mahasiswa tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Sudah sewajarnya kita mengembalikan posisinya. Dekan mendengarkan komentar yang lainnya dan mengangguk puas. Aku mengerti. Aku akan meminta Pak Tames untuk membuat surat pemberitahuan dan mengubah masa skorsing Pak Agam menjadi masa percobaan. Kita akan memantau reaksi pihak luar terlebih dahulu, terutama keluarga Winarno. Kita tidak bisa mengecewakan dosen yang baik seperti Pak Agam. Saat dekan hendak menelepon Pak Tames, teleponnya berdering. Kebetulan sekali, aku baru saja ingin mencarinya dan Pak Tames sudah meneleponku. Dia pasti punya kabar baik. Dekan tersenyum dan menekan tombol pengeras suara. Pak Tames, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Pak Dekan, apa itu bisa dibicarakan nanti saja? Saat ini kita punya masalah besar. Bapak kenal Stefani dari Departemen Jurnalisme kan? Tadi pagi, dia menghukum seorang mahasiswi di kelas dan menyuruh gadis itu untuk membersihkan toilet. Dia bahkan menyiramnya dengan air dingin, kemudian menghukumnya selama hampir setengah jam di luar gedung. Kebetulan, mahasiswi adalah adik perempuan Pak Agam. Ya, ampun. Mendengar ini, wakil dekan lainnya panik. Setelah Pak Agam tahu, dia melabrak Stefani dan menyiramnya, lalu menyeretnya ke taman. Bapak harus datang segera, Pak. Pak Tames menutup telepon. Sesi kantor tampak panik. Wajah dekan tampak syok. Wakil-wakil dekan yang ada di ruangannya juga tidak bisa berkata-kata. Apa yang mereka katakan barusan? Agam adalah dosen yang baik, ramah, dan peduli dengan yang lainnya. Baru saja mereka memuji Agam, kenyataan sudah berkata lain. Ketika dekan dan wakil-wakilnya tiba di taman, terlihat kerumunan yang mengelilingi tempat itu. Meski ada petugas keamanan yang mengusir mereka, kerumunan itu nyaris tidak terkendali. Pak Dekan! Pak Tames menghampiri mereka dan menunjuk ke tengah taman. Lihat, Pak Agam dan Stefani ada di sana. Yang benar saja, Agam berdiri di tengah, sedang merokok dengan santainya. Sementara itu,
Stefani menggigil setiap merasakan angin dingin bertiup. Saking dinginnya, dia hampir mengigau. "Kenapa kamu tidak menghentikannya?" tanya Dekan dengan suara yang dalam. "Sudah kucoba, tapi entah kenapa anginnya menjadi sangat kencang setiap kali aku berusaha mendekat," kata Pak Thomas sambil tersenyum pahit. Kedengarannya aneh. Seolah-olah ada kekuatan tidak terlihat yang melarang mereka mendekat. Dekan tidak percaya dan menyuruh beberapa petugas keamanan untuk mendekati Agam. Awalnya tidak ada masalah, tetapi seperti yang Thomas katakan, makin mereka mendekat, makin kencang angin dingin bertiup. Sampai akhirnya, mereka terpaksa mundur. Dekan tidak punya pilihan selain menelepon Agam. Melihat Agam menjawab telepon, dia merasa lega. Selama Agam masih bersedia menjawab telepon, itu berarti masih ada harapan. "Pak Agam, aku tahu kamu sedang marah. Begitu juga aku. Tapi, tolong tenangkan dirimu. Aku janji akan menghukum Stefani dengan pantas," kata Dekan dengan cepat. "Hukuman dari kalian tidak akan membuatnya jerah," jawab Agam. "Dia bisa menggunakan koneksinya untuk menghindari hukumanmu. Itu sama sekali tidak adil bagi adikku. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk memberinya pelajaran. Tapi, Stefani itu seorang dosen dan begitu juga kamu. Ada begitu banyak mahasiswa dan dosen lainnya yang sedang menyaksikan kejadian ini. Tidak pantas bagimu melakukan ini," ucap Dekan sambil berjalan mondar-mandir dengan cemas. Agam tersenyum dan berkata, "Apa penting itu pantas atau tidak?" Dekan tercengang, tetapi tetap berusaha membujuknya. "Pak Agam, kami sudah sepakat untuk mengembalikan posisimu. Tindakanmu saat ini hanya akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Terima kasih. Aku menghargai kebaikan kalian. Tapi, sayangnya karena itu juga, wanita ini masih hidup. Aku harap kalian dapat memahaminya." Dekan belum mengerti apa maksudnya, tetapi Agam sudah menutup telepon. Apa yang akan Agam lakukan? Apa dia bermaksud membunuh Stefani? Dekan mulai agak marah. Dia merasa bahwa Agam sangat tidak masuk akal. "Pak." Vero menghampiri mereka. Selama 2 hari terakhir, dia dinas untuk menghadiri sebuah seminar di luar kota. Sehari sebelumnya, dia menerima kabar bahwa sesuatu telah terjadi di kampus dan segera memesan tiket pulang. Begitu dia turun dari pesawat, dia langsung menuju universitas. "Vero, kamu datang pada waktunya. Kamu dekat dengan Pak Agam, kan? Cepat bujuk Pak Agam. Jangan sampai terus melakukan kesalahan," kata Dekan dengan marah. Vero terkejut mendengarnya. Dia segera menanyakan apa yang terjadi begitu melihat Agam sedang duduk di taman di tengah angin badai. Saat dia mengetahui bahwa Stefani yang menyebabkan masalah dan melecehkan Isadora, dia tercengang. Dekan mengira Vero sedang syok dan berkata dengan suara yang dalam, "Cobalah untuk menyelesaikan masalah ini sebisa mungkin. Aku baru saja berbicara dengannya melalui telepon dan kedengarannya dia bermaksud melakukan kekerasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia bisa masuk penjara." Vero mengembuskan napas dan menatap Dekan. "Jangan terlalu khawatir tentang masalah ini, Pak. Biar Agam yang mengurusnya sendiri." Dekan, Pak Thomas, dan wakil dekan lainnya tercengang mendengarnya. Dekan marah dengan Vero. "Kamu licik sekali. Kamu mau mencelakai Pak Agam? Seandainya adik perempuan kalian atau bahkan putrimu sendiri diperlakukan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan?" Vero tidak membantah dan hanya balas bertanya dengan nada dingin. Mereka semua terdiam. Rekaman Isadora dihukum sudah tersebar di forum sekolah dan mereka semua sudah melihatnya. Melihat dari video itu saja, mereka sudah merasa marah. Jika hal ini terjadi pada anggota keluarga mereka sendiri, mereka tidak akan begitu tenang dalam menghadapi masalah ini. Agam sudah mempertimbangkan kelakuannya terhadap para dosen dan mahasiswa di universitas ini. Kalau dia tidak mempertimbangkan itu, mungkin saja. Vero menggantungkan kata-katanya. Isadora dilecehkan oleh seorang dosen wanita dengan kejam di lingkungan kampus. Sudah untung Agam tidak mempermalukan Stefani di depan umum. Ini adalah pertimbangan terbaik yang bisa Agam lakukan untuk universitas ini. Jangan lupakan identitas Agam. Dia adalah Yama, sang penguasa neraka yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Orang yang terakhir kali bertingkah seperti itu sudah Agam hukum ke neraka tingkatan paling bawah. Bersama dengan keluarga dan pendukung mereka, Agam mengirim mereka semua ke neraka Avicii,
membuat mereka tidak akan pernah terlahir kembali. Sejujurnya, melihat kondisi sekarang, Vero bahkan tidak menyangka Agam masih membiarkan Stefani hidup. Namun, dia juga tahu betul bahwa Agam tidak akan membiarkan Stefani menjalani sisa hidupnya dengan lancar. Hidupnya akan menderita, bahkan lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Tidak perlu mengasihani Stefani. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Sebelum kejadian ini, Agam sudah memberinya kesempatan. Stefani yang terlalu sombong dan mengabaikannya niat baiknya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Bab 1164, Penjamin. Angin kencang berangsur-angsur mereda setelah setengah jam. Melihat Agam sudah meninggalkan taman, dekan segera menyuruh petugas medis membawa Stefani ke rumah sakit. Petugas medis sempat memeriksa kondisi Stefani. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, kemungkinan kakinya harus diamputasi. Selain itu, ada risiko Stefani akan cacat seumur hidup. Mendengar diagnosis itu, dekan, Pak Thomas dan lainnya menegang. Agam terlalu kejam. Memang, Stefani masih hidup. Namun, hidupnya di masa depan akan menderita. Agam menganiaya Stefani di depan semua dosen dan siswa. Hal ini jelas melanggar peraturan universitas. Pihak universitas segera mengadakan rapat untuk memberikan penjelasan kepada dosen dan siswa. Sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini, Agam harus ikut serta dalam rapat itu, tetapi sayangnya dia tidak memiliki waktu luang sama sekali. Dia langsung kembali ke kelas untuk memeriksa kondisi Isadora. Sila, Jeli, dan yang lainnya tidak bisa mengerti bagaimana Agam bisa bersikap tidak peduli seperti ini. Mereka bahkan mengira Agam sudah kehilangan kewarasannya. Sila menerima panggilan telepon dan menarik Jeli dan teman-temannya keluar. Di luar gedung, Amigo, Zain dan yang lainnya sudah tiba. Neville masih agak sibuk dan belum bisa datang. Aku dengar para pemimpin universitas sudah membuat keputusan. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum keputusan itu diumumkan. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Saran Amigo. Masalah ini berdampak besar pada kampus, tapi sebenarnya jauh lebih mudah kalau dibandingkan dengan kasus yang terakhir. Setidaknya, kali ini tidak ada keluarga Winarno yang menghalangi. Ya, sudah, tunggu apa lagi? Cepat hubungi kenalan kalian semua dan suruh kita menekan pihak universitas. Belasan mahasiswa mulai menelepon. Om Lucky, ini aku, Amigo. Aku beritahu sesuatu. Kak Dina, tolong jangan beritahu ayahku soal ini. Kak Anwar, aku perlu bantuanmu. Begini, dosen di kampusku. Semua mahasiswa-mahasiswi ini datang dari keluarga dengan latar belakang yang kuat. Mereka hanya perlu menelepon untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Siang itu tampak tenang, tetapi sebenarnya sedang terjadi kekacauan. Di kediaman keluarga Suhardi, Fatan menghampiri Gerald dan melapor dengan suara berat. Bu Stella dari Departemen Pendidikan baru saja menelepon. Dia bilang Tuan muda menghubunginya dan meminta bantuannya untuk melindungi seseorang. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana, jadi dia menghubungi kita. Apa ini sesuai arahanmu, Tuan? Masalah apa lagi yang dibuat anak itu? Siapa orang yang harus dia bantu? Gerald mengerutkan keningnya. Sebelumnya, Gerald akan membantu tanpa berpikir dua kali. Asalkan tidak keterlaluan, dia akan membiarkan putranya bersenang-senang. Namun, semenjak kejadian di Bukit Barat, matanya seolah-olah terbuka dan pemikirannya berubah. Seorang dosen di universitas. Dia tidak memberitahu nama jelasnya. Pak, dia repot-repot hanya untuk membantu seorang dosen? Gerald menoleh. Suruh Bu Stella jangan ikut campur. Dia melambai acuh tak acuh. Begitu Fatan hendak menghubungi Bu Stella, Gerald berubah pikiran. Ya, sudah, kita bantu saja. Sebagai gantinya, suruh anak itu pulang. Aku akan mengatur acara makan malam untuk mengenalkannya pada Pak Agam. Amigo dan yang lainnya tampak sibuk dan Vero bahkan belum beristirahat dari kemarin. Dia sama sekali tidak khawatir Agam akan diusir karena dia tahu bahwa Agam tidak peduli soal itu sama sekali. Yang membuatnya khawatir adalah musuh mereka, geng serigala dan pasukan asing, yang belum dikalahkan sepenuhnya. Setelah dia berada di luar kota selama 2 hari ini, keluarga Haryanti sudah memberinya banyak tekanan. Situasi saat ini sedang rumit dan Vero harus mengurusnya. Yang lebih penting lagi, dia tahu Agam tidak bersalah. Sebagai keluarganya, dia tidak ingin melihat Agam difitnah seenaknya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang cukup lama,
dia memutuskan untuk menghubungi sebuah nomor. Di ruang rapat, suasananya sedang kacau. Terlepas dari dekan dan Pak Tamas, hampir semua dosen dan profesor yang berpengaruh hadir di rapat tersebut. Masalah ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak, satu kecerobohan saja akan memengaruhi reputasi universitas secara keseluruhan. Jika publik sudah mengeluarkan opininya, mereka tidak akan bisa memimpin universitas ini lagi. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Masalah yang Agam ciptakan saat dia menghabisi orang-orang asing belum mereda dan dia sudah membuat masalah baru dengan menganiaya seorang dosen wanita di lingkungan kampus. Orang seperti ini hanya akan menjadi biang masalah. Dia harus segera dikeluarkan dari universitas ini. Nada suara Ferdi terdengar keras saat dia melayangkan protesnya. Pak Ferdi, luka-lukamu sembuh dengan cepat juga. Setiap kali Pak Agam mendapat masalah, kamu langsung bisa keluar dari rumah sakit. Sindir Karim dengan nada dingin. Aku datang karena aku bersimpati dengan mahasiswa. Sebagai salah satu dari pengurus kampus ini, tentu saja aku harus turut andil. Balas Ferdi sengit. Sebenarnya, dia tidak diizinkan keluar dari rumah sakit setidaknya untuk 2 hari ke depan. Namun, begitu dia mengetahui bahwa Agam menganiaya Stefani di depan umum, dia tahu bahwa kesempatannya untuk memojokkan Agam sudah datang. Sebelumnya, Agam membuat kekacauan di luar lingkungan universitas, sehingga mungkin pihak kampus masih dapat bersikap parsial. Namun, korban Agam sekarang adalah sesama dosen. Masalah ini pun menjadi jauh lebih serius. Akan lebih baik jika Agam diusir dari universitas. Tanpa dukungan kampus, keluarga Winarno dapat menggunakan pengaruh mereka sebaik mungkin. Tidak akan mengherankan apabila Agam ditemukan tewas di rumah tahanan nantinya. Sudahlah, Ferdi. Tidak perlu munafik. Kamu pikir tidak ada yang tahu? Ya, Pak Agam sudah melanggar peraturan, tapi menurutku itu bukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Bagaimanapun, Bu Stefani yang membuat kesalahan lebih dulu. Aku ada di tempat kejadian saat semuanya sedang terjadi. Kalau Pak Agam tidak datang tepat waktu, pasti mahasiswi itu yang akan dikirim ke rumah sakit. Karim menjelaskan situasinya dan melirik para pemimpin lainnya. Aku ingin bertanya kepada semuanya. Menurut kalian, siapa yang lebih penting, mahasiswa atau dosen? Pak Karim, pertanyaanmu mengingatkanku pada teori kereta. Komentar dosen lainnya. Begini, ibaratkan sebuah kereta sedang melintas di atas rel, di mana terdapat 5 anak kecil yang sedang bermain. Kereta sudah melaju terlalu kencang untuk dihentikan. Pengemudi kereta kemudian menemukan sebuah rute alternatif. Tapi, di rute itu, ada seorang pekerja yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Menurut kalian, apa yang harus pengemudi itu lakukan? Apa dia harus terus mengemudi dan menabrak 5 anak yang bermain tidak pada tempatnya? Atau mengubah jalurnya untuk membunuh seorang pekerja yang taat? Ini adalah masalah yang tidak terpecahkan, terlepas dari benar atau salah. Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Tidak ada yang mengharapkan kejadian ini. Kita tidak bisa mengabaikan prosesnya. Kalau tidak, ini akan memengaruhi dan menyimpang dari apa yang kita ajarkan di sini. Ucap dosen bernama Pak Sucipto itu. Hampir seluruh dosen yang mengajar di kelas 3142 membela Agam. Mereka tahu betul karakter Agam dan mereka juga tahu seberapa kompeten Agam. Akan sangat disayangkan jika seorang dosen yang hebat sepertinya dihancurkan oleh sistem yang buruk. Ruang rapat mulai ribut saat para peserta mulai berseteru. Mereka terbagi menjadi 3 pihak. Ferdi memimpin pihaknya dan mengusulkan untuk memecat Agam dan melaporkan Agam ke pihak berwenang. Pak Sucipto dan kubunya merasa bahwa masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut supaya tercapai solusi yang bijaksana. Di sisi lain, Tamas dan yang lainnya tampak kebingungan. Mereka ingin menenangkan opini publik, tetapi juga tidak ingin merugikan Agam. Dekan menyilangkan tangannya dan menatap para petinggi di depannya dengan mata dingin. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Sudah, jangan berdebat lagi. Ucapnya dengan suara yang dalam. Dia menatap seisi ruangan. Jabatannya sebagai dekan memberinya suara mutlak atas masalah ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat ini nasib Agam ada di tangan dekan. Dekan melepas kacamatanya dan meremas pelipisnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Dampak masalah ini terlalu besar. Pihak universitas sudah membuat keputusan. Pak Agam akan..." Sebelum dekan menyelesaikan ucapannya, seseorang mengetuk pintu dari luar. Bab 1165, lupakan saja.
Masuk, kata dekan dengan nada dingin. Pak, Bu Stella menelepon. Bisik seorang sekretaris setelah masuk dan membungkuk. Semua orang di ruang rapat menunjukkan ekspresi berbeda. Ini pasti ulah mahasiswa kelas ke-3142. Mereka menggunakan koneksi mereka untuk menekan kampus, kata Ferdi dengan tidak tulus. Aku tidak bisa menerima telepon sekarang. Namun, dekan kemudian mengerutkan kening karena si sekretaris tidak langsung pergi. Dia pun bertanya, apa masih ada yang lain? Pak Kemal dari pengadilan juga menelpon. Ada juga Pak Zainal, Pak Utomo, dan Pak Waskitu dari grup Mutiara Persada. Jawab sekretaris itu dengan hati-hati. Suasana di ruang rapat pun berubah canggung. Mereka semua mengenal nama-nama ini. Orang-orang itu adalah tokoh terkemuka di ibu kota kekaisaran. Tidak sulit untuk menebak alasan mereka menelepon. Orang-orang itu pasti ingin membelah Agam. Tidak disangka, seorang dosen biasa mampu mengundang begitu banyak dukungan dari pejabat. Ketika sekretaris selesai melapor, suasana menjadi sunyi sejenak. Ferdi lalu berkata dengan penuh arti. Pak, Anda adalah dekan yang jujur. Anda tidak akan mendengarkan permintaan orang-orang ini dan menyalahgunakan kekuasaan, kan? Kalau Anda mengalami kesulitan, saya bisa menghubungi keluarga Haryanti. Hei, jangan salah paham. Saya cuma tidak mau kampus kita tercemar budaya kolusi. Dekan menatap Ferdi dengan mata dingin dan berkata kepada si sekretaris. Siapapun yang menelepon, bilang saja aku tidak bisa dihubungi. Orang-orang itu memang tokoh penting, tetapi ini mungkin ulah mahasiswa kelas ke-3142. Tokoh-tokoh itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Agam sendiri. Jika dekan berkompromi, kredibilitasnya pasti akan berkurang. Apalagi, orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Mereka tidak punya hak untuk memengaruhi kebijakan kampus. Melihat sikap tegas dekan, Pak Sucipto, Karim, dan dosen lain mulai kehilangan harapan. Sementara itu, Ferdi dan yang lain tersenyum puas. Meski belum mengumumkannya, dekan sepertinya sudah berniat untuk menghukum Agam. Saat dekan menarik napas dan hendak berbicara lagi, sekretaris tadi kembali berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Aku sudah bilang, kan? Siapapun yang menelepon, aku tidak akan menerimanya. Tapi, Pak, ini Pak Farid, kata sekretaris itu lirih. Apa? Pak Farid? Dekan tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap sekretarisnya dengan tidak percaya. Maksudmu, Pak Farid yang itu? Ya, Pak. Ini guru Anda. Setelah kalimat itu diucapkan, ruang rapat menjadi sunyi senyap. Senyum di wajah Ferdi, Profesor Antono, dan yang lain memudar. Guru dekan juga menelepon? Bukankah orang itu sangat dihormati di dunia pendidikan? Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Ferdi juga tidak berani bernapas. Pak Farid adalah tokoh yang juga dihormati oleh petinggi keluarga Haryanti. Tanpa menunda-nunda, dekan langsung mengambil ponselnya dan keluar. Tidak ada yang berbicara di ruang rapat. Hanya suara napas para peserta rapat yang terdengar. Profesor Antono yang tampak gelisah segera bertanya dengan suara pelan. Kenapa Pak Farid menelpon sekarang? Jangan-jangan dia juga mau membelah Agam. Mana mungkin? Pak Farid itu orang penting. Memangnya Agam itu siapa? Dia tidak mungkin bisa meminta Pak Farid membelahnya. Dia tidak layak. Sergah Ferdi dengan ketus. Profesor Antono langsung mengangguk-angguk. Dia pun tidak bertanya lagi. Tak lama kemudian, dekan kembali ke ruang rapat. Setelah duduk, senyum lebar muncul di wajahnya dan dia berkata dengan lugas. Aku umumkan kalau masalah ini sudah selesai dan rapat kita cukup sampai di sini saja. Wah! Kalimat itu jelas menggemparkan ruang rapat. Wajah Ferdi langsung muram. Dia segera berdiri dan berkata, Pak, apa-apaan ini? Apa Anda tidak menghukum Agam? Ada beberapa hal yang kita semua tidak ketahui. Masalah ini tidak seperti kelihatannya. Tindakan Pak Agam sama sekali tidak salah. Bagaimana bisa kita menghukumnya? Kata dekan perlahan. Kenapa bisa begitu? Dia menganiaya Bu Stefani di depan mahasiswa dan membiarkan Bu Stefani kedinginan di taman selama setengah jam. Itu jelas-jelas salah, kan? Sahut Ferdi dengan gusar. Pak Ferdi, kalau menghukum orang jahat itu salah, lalu apa yang benar? Dekan balik bertanya. Tanpa menunggu Ferdi menjawab,
Dekan melanjutkan. Pak Farid mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku ungkap di sini. Kalau kamu butuh kejelasan, lebih baik kamu bertanya langsung padanya. Kata-kata dekan langsung membungkam Ferdi. Menemui Pak Farid secara langsung? Untuk melakukan hal itu saja Ferdi jelas tidak layak. Lagi pula, apa yang ingin dia katakan nanti? Apakah dia berani menyuruh Pak Farid memberikan penjelasan mengapa Agam tidak dihukum? Untuk berbicara di depan Pak Farid saja, dia tidak berani. Bagaimana mungkin dia berani menanyakan hal itu? Itu hanya akan memperpanjang masalah saja. Setelah tidak ada lagi protes, rapat itu pun berakhir. Kebencian Ferdi pada Agam sudah pada puncaknya. Itulah sebabnya dia gusar dan mempertanyakan keputusan rapat ini. Dosen lain tidak begitu mempermasalahkannya. Pak Ferdi, ada orang yang ingin melindungi Agam. Di perjalanan, Profesor Antono tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Bagaimana kalau kita berdamai dulu dengan Agam? Kalau kita menyinggungnya, dia mungkin akan mengadu pada Pak Farid dan karier kita bisa langsung tamat. Sahut Deska. Beberapa profesor lain ikut mengiyakan. Mereka tidak mengira bahwa Agam yang tidak punya latar belakang itu dapat langsung menekan mereka. Kalian bodoh, ya? Apa kalian tidak paham? Ferdi cemberut. Melihat ekspresi bingung Profesor Antono dan yang lain, dia mencibir dan berkata, Pak Profesor Antono, anggap saja kamu berteman baik dengan Pak Farid. Apa yang akan kamu lakukan kalau ada orang yang mengganggumu di kampus? Tentu saja aku akan melawan. Jangankan Pak Farid, siswa Pak Farid saja bisa membuat seseorang dipecat. Jawab Profesor Antono tanpa pikir panjang. Ya, kan? Kita sudah mengganggu Agam berkali-kali, tapi dia tidak melawan. Itu artinya dia takut sama kita. Dia tahu dirinya bukan lawan kita, jadi dia diam saja. Kata Ferdi dengan percaya diri. Profesor Antono dan yang lain pun segera mengerti. Betul juga. Tidak akan ada orang yang tidak melawan jika diganggu. Jika Agam memang memiliki hubungan dekat dengan Pak Farid, apakah dia akan diam saja saat diganggu? Ini menunjukkan bahwa Agam sebenarnya takut. Dia merasa rendah diri. Memikirkan hal ini, semua orang pun menghela napas lega. Tapi, kalau Agam tidak kenal dekat dengan Pak Farid, kenapa Pak Farid bisa tahu soal ini? Profesor Antono bertanya dengan ragu. Alasannya ada dua. Pak Farid mengetahui masalah ini karena gaya kepemimpinan Pak Farid memang begitu. Dia memperhatikan masalah kecil dan segera menyelesaikannya sebelum jadi masalah besar. Kedua, Vero mengadukan masalah ini padanya. Mendengar nama Vero, orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Vero memang terkenal di dunia pendidikan. Selain itu, dia adalah putri kepala keluarga Haryanti. Tidak aneh bila dia mengenal guru utama seperti Pak Farid. Tapi, Pak Farid bukan orang yang korup. Dia tidak akan bersikap lunak pada Agam hanya karena Vero yang memintanya. Kata Deska. Ferdi berpikir sejenak dan berkata, Aku tidak tahu persisnya. Mungkin Vero menambah-nambahi ceritanya agar Agam terlihat seperti orang baik dan Pak Farid mempercayainya. Lagi pula, Pak Farid sudah tua dan mudah bingung. Itu tidak mengherankan. Sialan! Kita harus bagaimana sekarang? Agam lolos lagi kali ini. Bikin kesal saja. Profesor Antono menggerutu dengan gusar. Kenapa bingung? Berurusan dengan Agam mudah saja. Kalau cara halus gagal, kita pakai cara kasar. Ferdi tertawa, mengeluarkan ponsel, dan berkata, Tuan Jayden, ini aku. Rencanaku gagal dan Agam tidak dipecat. Lebih baik kita tidak usah main-main lagi dan langsung menghabisinya.